kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi, Romo, Buder, Suster, dan kakak pendamping serta adik-adik pian Serayan Klaten yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa dalam BKSN Online yang bertema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat bersama kakak pendamping pian dari Gereja Santa Maria Ratumbayat. Mari kita awali dengan doa pembuka. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Berkah dalam. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, kami datang kepadamu dengan rasa sesal atas dosa kami. Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepadamu. Kami masih jauh dari hidup penuh kasih kepadamu dan sesama. Hidup rohani kami juga suam-suam kuku. Karena itu, kami mohon, karuniakanlah sikap tobat sejati kepada kami, agar kami sungguh-sungguh bersemangat menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah dirimu dan bertobatlah. Lihat,
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan didudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtaku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih, setelah mendengarkan kitab suci dari kitab Wahyu yang digambarkan kehidupan jemaat di Laodikia yang jauh dari Tuhan, karena kehidupannya sudah berkecukupan. Jadi mereka menjadi egois dan individualis. Tuhan tidak menghendaki hal seperti ini. Tuhan berkenan hadir dan menyapa, agar hidup mereka setia dalam kebaikan dan tidak bermegah diri dalam kesombongan. Anak-anakku dan para pendamping semua yang terkasih. Lalu, bagaimanakah dengan diri kita di masa pandemi saat ini? Apakah yang serba sulit ini juga menyurutkan niat kita dalam berbagi kasih dengan saudara-saudara kita? Pandemi COVID-19 ini juga membatasi ruang gerak kita. Semuanya diatur, semuanya dibatasi. Saya tanya kepada anak-anakku semua, apakah ini juga menyurutkan kerinduan kita untuk berjumpa Tuhan di dalam Ekaristi? Bunda harap anak-anakku semua tetap setia dan tekun di dalam doa, walaupun mengikuti Ekaristi maupun peribadatan secara online. Namun, kita semua harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang sudah penuh kasih menyertai hidup kita. Untuk itu, marilah kita membuat agenda niat baik yang akan kita kerjakan sepekan mendatang. Sebelum kita menutup bulan kitab suci nasional ini, yuk marilah kita siapkan bahannya, kita simak dan kita ikuti cara pembuatannya. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas lipat, lem, double tip, gunting, pensil dan spidol, juga pita tali. Anak-anak bisa membuat kreativitas sendiri dalam berbagai macam bentuk, seperti salib, bentuk hati, ataupun bisa berbentuk buah-buahan. Setelah jadi, kalian bisa menuliskan niat baik kalian itu. Misalnya, hari Minggu akan mengikuti misa Ekaristi online. Senin mau mengerjakan tugas sekolah daring dengan lebih teliti. Atau kalian mau WhatsApp teman yang baru sakit ataupun yang kehilangan orang tua karena COVID-19. Atau bisa jadi kalian mau mengurangi waktu ngegame kalian.
Nah, ini salah satu bentuk jadinya. Mudah kan? Agenda niat baik ini bisa kalian gantungkan atau letakkan di tempat yang mudah terlihat agar kalian selalu ingat. Kalian juga bisa minta tolong kepada bapak dan ibu di rumah atau kakak untuk mengingatkan supaya niat baik kalian ini bisa terlaksana. Anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti kegiatan rohani online dari pendamping Biar Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang murah hati, Engkau telah mengetuk pintu hati kami dan menyadarkan kami akan pentingnya pertobatan secara terus-menerus. Sabdamu yang kami renungkan dalam pertemuan ini telah mendorong kami untuk bersemangat dalam membangun hidup rohani. Bimbinglah kami agar selalu mengusahakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup rohani kami tidak lagi suam-suam kuku. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.